Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena saya merekam video ini tuh di sore hari. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda terkait materi yang ada di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, tepatnya di bab 1 materi kedua kelas 10. Langsung saja, apa sih yang akan dibahas di perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda? Yaitu yang pertama adalah pengantar terlebih dahulu. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau terdapat 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Dari dua keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dari keragaman budaya tradisional untuk menjadi sumber inspirasi. Saking banyaknya suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia, kelompok etnik itu tuh menjadi potensi yang sangat besar, potensi yang luar biasa sebagai sumber inspirasi khususnya untuk kita sebagai rakyat pribumi dan umumnya untuk masyarakat luas, baik dalam sumber inspirasi kerajinan atau bidang-bidang yang lainnya. Langsung saja ke pembahasan tentang budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Kelompok dari budaya tradisional sendiri itu dibagi menjadi dua, ada kelompok budaya non-benda dan ada kelompok artefak atau objek budaya. Untuk kelompok budaya non-benda itu terdiri dari berbagai macam seperti pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan lain hal sebagainya. Sedangkan untuk artefak itu ada yang terdiri dari senjata, wadah tradisional, pakaian daerah, rumah adat, dan yang lainnya. Untuk artefak ataupun objek budaya itu tidak akan dibahas di slide ini, di video ini, jadi kita akan fokus tentang budaya non-benda saja. Tetapi perbandingan atau perbedaan antara budaya non-benda dengan artefak atau objek budaya itu sendiri adalah jika budaya non-benda itu sesuatu yang bukan dalam bentuk benda, tidak dapat kita lihat dengan kasat mata, tidak dapat kita pegang atau kita sentuh, hanya saja dapat kita rasakan. Sedangkan untuk artefak atau objek budaya itu seperti tadi pakaian adat, rumah adat, itu sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung, kemudian bisa kita pegang, bisa kita sentuh, seperti itu. Di sini ada contoh-contoh kerajinan dari inspirasi budaya tradisional sendiri. Bisa kita lihat ada burung rangkong di sebelah kiri. Burung rangkong ini menginspirasi menjadi tarian budaya tarian burung enggang di sebelah kanan. Dan tarian burung enggang ini akhirnya menjadikan sumber inspirasi dalam pembuatan kerajinan hiasan kulkas dengan inspirasi tarian burung enggang. Kemudian di sini bisa kita lihat kegiatan khas daerah yaitu membajak sawah menggunakan kerbau, menggunakan munding bahasanya, itu bisa menjadi sumber inspirasi menjadi miniatur bermaterial logam, hiasan miniatur. Untuk budaya non-benda dan budaya artefak itu tidak bisa kita pisahkan. Mereka merupakan suatu kesatuan, hanya saja berbeda. Kalau budaya non-benda itu sesuatu yang bisa kita rasakan, sedangkan untuk artefak atau objek budaya itu sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang secara langsung bisa kita lihat dengan mata. Seperti itu. Langsung ke pembahasan yang lain tentang sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan ini itu dikenal dengan 6M. 6M itu adalah sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Sumber daya yang dikelola dalam wirausaha ini terdiri dari man atau manusia,
kemudian money atau uang, kemudian material yang bisa disebut dengan bahan, selanjutnya mesin, peralatan, kemudian metode cara kerja, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Untuk tahapan ini itu bukan tahapan yang step awal, step 2, step 3 ya, tetapi ada 6 kelompok yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Terdiri dari man, money, material, mesin, metode, dan market. Untuk man atau manusia sendiri itu penjelasannya itu bisa kalian lihat di LKS halaman 4 Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 sampai ke pengertian dari market itu sendiri. Di sini saya akan membahas kilas tentang man atau manusia. Man atau manusia itu adalah SDM, sumber daya manusia. Biasa disebut dengan istilah man of power atau mind power. Ini adalah personil atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Sedangkan untuk money atau uang itu adalah dana atau modal usaha. Maksudnya itu dana yang menjadi modal usaha perputaran uang meliputi pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Sedangkan untuk material atau bahan itu sesuatu yang berhubungan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, untuk bahan yang diperlukan itu jika bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk itu sulit ditemukan, maka itu akan menjadi poin tersendiri dari harga produk tersebut. Karena produknya itu tergolong langka, maka akan lebih peluang produk tersebut itu lebih besar harga produknya. Sedangkan untuk mesin atau peralatan adalah semua alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk kerajinan. Jadi alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan produk tersebut. Sedangkan untuk metode atau cara kerja itu adalah cara atau teknik pembuatan. Jadi upaya pekerja memiliki metode atau beberapa cara untuk mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Terakhir, market atau pasar. Market atau pasar itu sasaran penjualan produk. Maksudnya yaitu sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Langsung saja kita ke terakhir, yaitu lembar kerja 2. Ragam budaya non-benda. Di sini saya ambil nama daerahnya itu adalah Subang dan Jawa Barat. Jadi akan ada tugas yang dibuat dalam bentuk tabel. Ada 5 poin yang harus kalian selesaikan. Dari teknik penyelesaian tugas tersendiri, silahkan kerjakan secara kelompok. Maksimal anggotanya itu 4 orang dalam kelompok. Jadi boleh 4 orang, boleh kurang dari itu. 3, 2, atau bahkan individu, walaupun tidak saya sarankan untuk mengerjakan individu. Untuk teknik penulisan tugas, itu tabel itu dibuat di buku tulis masing-masing. Silahkan kalian buat di buku tulis masing-masing. Kemudian yang keduanya, diskusikan jawaban dengan kelompoknya. Budaya non-benda harus dari asal Subang dan Jawa Barat, yang diutamakan Subang. Maksudnya apa? Misalkan, budaya non-benda dari nomor 1 sampai nomor 3 itu kalian ambil dari khas Subang, dari daerah Subang. Sedangkan nomor 4 sama nomor 5 itu bukan dari Subang, melainkan dari Jawa Barat. Bisa dari Karawang, bisa dari Purwakarta, dan dari daerah-daerah yang lain yang memang masih dalam Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, kirim tugas tabel dan rangkuman materi di LKS halaman 3-4 nomor 2 ke GCR akun masing-masing. Supaya bisa lebih memahami terkait pengisian tabel, di sini saya akan berikan contoh pengerjaan dalam pembuatan tabel. Di sini saya ambil nama daerahnya itu contoh bukan dari Jawa Barat ataupun dari Subang. Nomor 1, budaya non-benda yang saya ambil contohnya itu adalah cerita rakyat. Judulnya Malin Kundang. Karena Malin Kundang itu dari Sumatera, itu saya ambil di sini penjelasannya itu silahkan menjelaskan tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu menceritakan tentang apa? Malin Kundang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, bla 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 bla.
itu tinggal dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya masih tetap ambil cerita rakyat, itu diperbolehkan. Silahkan. Untuk judulnya itu saya ambil Nyi Roro Kidul, karena Nyi Roro Kidul itu dari daerahnya bukan daerah Jawa Barat. Sedangkan di sini silahkan dijelaskan dari Nyi Roro Kidul sendiri itu menceritakan tentang apa. Untuk nomor 3, di sini saya ambil tarian, bukan cerita rakyat. Tarian di sini saya ambil dari tarian Seka. Tarian Seka itu tarian khas Papua. Di sini dijelaskan tarian Seka merupakan salah satu tarian adat masyarakat di daerah Papua yang menceritakan tentang apa? Seperti itu. Untuk nomor 4, saya ambil upacara adat. Untuk upacara adat ini judulnya adalah upacara ngaben. Upacara ngaben ini dari daerah Bali. Di sini dijelaskan apa sih upacara adat ngaben itu. Upacara adat di Bali ini diperuntukkan bagi penduduk pria untuk ajang sebagai apa? Itu nanti tinggal di searching kalau misalkan kalian nanti ambil upacara adat dari khas Subang ataupun dari Jawa Barat. Untuk yang terakhir itu saya ambil pantun. Pantun di sini pantun adat Minang. Penjelasannya ada nanti bait tentang pantun itu sendiri dan penjelasan dari pantun tersebut. Paling seperti itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih, semoga kegiatan pembelajaran kita kali ini diberkahi dan dilancarkan dalam memahami materi. Cukup sekian, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.